It's me again, I'm back. Emang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast aku, Setia Indah Saputri, dari mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah. Jadi kali ini aku akan share sedikit materi yang berkaitan dengan aplikasi akad gadai syariah. Dalam gadai syariah atau penggadaian terdapat dua akad yang biasanya digunakan untuk transaksi, yaitu aplikasi akad rahan dan juga aplikasi akad qard. Lalu apa yang dimaksud dari aplikasi akad rahan? Dalam fikih gadai sendiri, rahan berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-thubut al-dawam yang artinya kekal atau tetap. Adapun pendapat lain yang mendefinisikan terkait rahan yaitu bahwa rahan merupakan menahan harta milik peminjam yang dijadikan sebagai jaminan untuk pinjaman yang akan diterima. Rahan juga dapat dikatakan sebagai harta maupun barang yang memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan untuk berhutang, sehingga pemilik barang atau peminjam dapat mengambil hutang tersebut. Maknanya, konsep rahan sendiri sangat berkaitan erat dengan hutang piutang. Lalu, apa saja landasan dari akad rahan? Landasan hukum gadai syariah atau rahan ini telah tercantum dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma para ulama. Di dalam Al-Quran, rahan dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 283, di mana ayat ini menjelaskan mengenai barang atau harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk berhutang. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa setiap seseorang yang melakukan pinjaman atau melakukan hutang piutang pastinya memiliki tanggung jawab untuk membayar hutang dan tidak menyembunyikannya. Sesungguhnya berdosa hatinya, dan dijelaskan bahwa barang tanggungan diadakan ketika kedua belah pihak sama-sama percaya antara satu sama lain. Landasan lain yaitu terdapat pada hadis riwayat Bukhari. Landasan dalam hadis riwayat Bukhari ini dijelaskan terkait akad rahan, yaitu dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan bisinya. Dalam hadis tersebut dapat dimaknai bahwa sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan kegiatan gadai, sama halnya dengan zaman sekarang ini. Lalu dalam aplikasi perbankan, gadai juga dapat digunakan ke dalam dua hal, yaitu gadai dipakai untuk produk pelengkap. Yang dimaksud dalam hal ini adalah gadai digunakan sebagai akad tambahan atau jaminan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bayi al-murabah. Lalu ada juga aplikasi dalam perbankan yang kedua, yaitu merupakan produk sendiri. Yang dimaksud dalam hal ini itu bahwa akad rahan itu digunakan sebagai salah satu jalan alternatif dari penggadaian konvensional. Lalu aplikasi akad yang kedua yang biasanya digunakan dalam gadai syariah yaitu aplikasi akad qard. Yaitu aplikasi akad qard. Qard secara bahasa yakni al-qat'u, yaitu potongan dari harta yang memberikan suatu pinjaman, yang dapat menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai harta benda, kemudian harta benda tersebut akan diserahkan kepada peminjam, dan peminjam harus mengembalikannya setelah memiliki harta benda. Jadi dapat dimaknai bahwa hal ini akan mengakibatkan terjadinya suatu perpindahan harta yang mana kemudian akan dikembalikan oleh dengan cara dimintai kembali tanpa adanya ganti rugi atau tambahan. Sedangkan qard menurut Bank Indonesia
Indonesia adalah Bank Indonesia menjelaskan terkait perjanjian hutang piutang dari pihak bank kepada seseorang peminjam yang harus dikembalikan dalam jumlah dan waktu yang sama sesuai dengan prosedur peminjamnya. Lalu, terdapat beberapa landasan hukum dalam aplikasi akad qard. Sama halnya dengan akad rahan, dalam aplikasi akad qard, landasan hukum yang digunakan adalah yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah ijma para ulama. Dalam Al-Quran, akad qard dapat dijelaskan di dalam surat Al-Hadid ayat 11, di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam dianjurkan untuk meminjamkan kepada Allah, yang artinya memberikan harta di jalan Allah. Sama halnya dengan meminjam kepada Allah disebut dengan meminjamkan sesama manusia, yaitu sebagai bagian dari masyarakat yang madani. Lalu, dalam konteks garis syariah, aplikasi akad qard mempunyai beberapa prinsip. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah gadai emas qard, gadai barang qard, dan gadai tanaman qard. Yang pertama, gadai emas qard. Apa yang dimaksud dari gadai emas qard? Jadi, gadai emas qard ini merupakan seorang individu dapat memberikan emas sebagai pinjaman qard kepada pihak yang membutuhkan dengan syarat pengembalian emas tersebut di waktu tertentu tanpa biaya atau keuntungan. Jadi, dapat dimaknai dalam gadai emas qard ini, peminjam harus mengembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan, namun tidak terdapat biaya atau keuntungan. Yang kedua ada gadai barang qard. Jadi, yang dimaksud dari gadai barang qard ini adalah pemberian barang berharga di mana barang tersebut dijadikan jaminan dan harus dikembalikan tanpa tambahan biaya atau bunga pada waktu yang telah disepakati. Sama halnya dengan gadai emas qard, dalam gadai barang qard ini juga telah ditetapkan waktu dan jangka waktu yang harus ditepati, namun tidak terdapat biaya maupun bunga. Yang ketiga ada gadai tanaman qard. Yang dimaksud dari gadai tanaman qard ini adalah penggunaan qard dalam gadai syariah juga dapat diterapkan pada sektor pertanian. Jadi, tanaman atau benih itu dapat dipinjamkan kepada petani dengan syarat harus dikembalikan setelah panen tanpa adanya tambahan biaya. Jadi, yang ketiga adalah akad tanaman qard. Yang dimaksud dari akad tanaman qard ini adalah penggunaan qard dalam gadai syariah juga dapat diterapkan pada sektor pertanian, di mana tanaman atau benih dapat dipinjamkan kepada petani dengan syarat harus dikembalikan setelah panen tanpa adanya tambahan biaya. Jadi, dapat dimaknai bahwa peminjaman oleh petani ini harus dikembalikan setelah petani masuk kepada masa panen. Yang terakhir, adapun fatwa-fatwa akad qard dan akad rahan. Jadi, dalam ketentuan qard itu diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 19/DSN MUI /4 tahun 2000 tentang qard. Berdasarkan fatwa tersebut dijelaskan mengenai qard. Apa sih yang dijelaskan dalam fatwa tersebut? Jadi, di mana peminjam memiliki keharusan untuk mengembalikan dana pinjaman yang sesuai dengan nominal pinjaman tanpa adanya imbalan. Adapun fatwa DSN MUI nomor 25/DSN MUI /3 tahun 2002 tentang rahan. Jadi, dalam fatwa tersebut telah mengatur tentang aplikasi akad rahan yang di dalamnya menjelaskan bahwa mengenai seorang murtahin mempunyai wewenang memegang marhun sampai marhun bih milik rahin dapat melunasi tanpa adanya tunggakan meskipun marhun diberikan secara fisik kepada murtahin. Tetapi marhun tidak boleh diperdayagunakan oleh murtahin tanpa adanya izin dan sepengetahuan oleh rahin. Jadi, berdasarkan dari sedikit pemaparan materi terkait aplikasi akad rahan tersebut, akad rahan merupakan kegiatan pinjam-meminjam atau gadai syariah ini sudah
dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Di aplikasi akad rahim dan aplikasi akad qard juga telah berlandaskan kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, dan ijma para ulama. Lalu seperti yang dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat prinsip-prinsip ataupun perjanjian-perjanjian yang harus disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi gadai syariah. Lalu dijelaskan juga bahwa dalam fatwa telah dijelaskan tentang ketentuan qard dan tentang ketentuan akad rahan. Lalu dijelaskan pula terkait keharusan seorang peminjam untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nominal yang telah dipinjam sebelumnya. Jadi peminjam harus mengembalikan hutang sesuai dengan waktu tertentu yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan dikembalikan dengan nominal dan jumlah yang sama. Mungkin sekian sedikit pemaparan materi ataupun yang saya ketahui terkait gadai syariah atau aplikasi akad yang digunakan dalam gadai syariah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dalam 15 menit ya Allah. Kesimpulannya adalah RAN merupakan menahan harta milik peminjam yang dijadikan sebagai jaminan untuk pinjaman yang akan diterima. RAN merupakan menjadikan harta maupun barang yang memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan. Dengan berlandaskan Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma para ulama. RAN juga diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 25 DSN MUI atau I 2002 tentang RAN. Qard secara bahasa yakni al-qatu, yaitu potongan dari harta yang memberikan suatu pinjaman yang dapat menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai harta benda, kemudian harta benda tersebut akan diserahkan kepada peminjam dan peminjam harus mengembalikannya, diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 19 DSN MUI atau IV 2001 tentang qard. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 19 DSN MUI atau IV 2001 mengenai qard. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Tunggu dulu ya, bayar 15 menit. Nanggunya sambil makan juga gapapa. Mahasiswa semester 6 and lagi pusing-pusing ya. Ais tapi jangan lupa materi dari Alkitab dibaca ya. Maaf ya, aku gak kreatif. Jadi gini aja. Semengat bayar 15 menit. Semengat sampai 15 menit. Jangan bosan ya, tunggu dulu Sam, 15 menit. Terima kasih sudah menunggu ya. Bismillah daripada dari Bapak Zaini. Hehehe. Bentar LG
Easy 15 minute ni. Bye bye teman-teman. Sudah 15 minute yuhu.